Ya, selama lebih dari satu dekade terakhir, sejumlah aksi teror mengguncang Indonesia. Tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga menyisakan derita bagi korban dan juga keluarganya yang tidak bersalah. Dua rangkaian aksi teror terjadi dalam waktu berdekatan, mulai dari teror bom bunuh diri di Makassar dan kemarin teror di Mabes Polri. Terorisme terparah dalam sejarah Indonesia adalah bom Bali pertama pada 12 Oktober tahun 2002. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak, Bang, nanti aja. Saya pakai sendal, Udah jalan. Enggak usah. Bang, bukan itu. Halo, selamat malam, Mas Aziz. Halo, selamat malam. Ya. Tanggapan Anda Ya, setelah Munarman ditangkap? Ya, ini kami masih belum bisa komentar lebih lanjut karena masih mengecek di rumahnya ini apa sih yang terjadi tadi, seperti apa prosedurnya seperti itu. Kemudian juga nanti kalau tuduhannya terkait terorisme menurut kami itu terlalu prematur dan kami menduga itu merupakan bentuk fitnah seperti itu. Penangkapan Munarman soal terorisme disebut masih terlalu prematur. Sekilas kita melihat pemberitaan ini biasa saja, namun ada kode etik jurnalistik yang dilanggar. Mari kita lihat sekali lagi. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak, Bang, nanti aja. Saya pakai sendal. Udah jalan. Enggak usah. Bang, bukan itu. Dalam pemberitaan penggerbekan terduga teroris ini dilakukan secara langsung oleh media berita Kompas TV. Terdapat pula beberapa warga yang menyaksikan aksi penggerbekan terduga teroris Munarman. Media secara langsung dapat memberikan informasi kepada para terduga teroris mengenai posisi dan lokasi aparat keamanan secara real time. Hal ini membahayakan keselamatan petugas keamanan. Seharusnya media tidak melakukan detail peristiwa, pengepungan, dan upaya aparat dalam melumpuhkan para tersangka teroris. Dalam kasus ini, Munarman dijatuhi pasal 13, 14, dan 15 yang berbunyi setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme. Hal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tuh Pak, Kameranya darah ya? ibu saya zoom nih. Ini Itu. itu saya zoom. Aduh, tangan saya gemetaran. Itu. Ini Adida. Oh, pos polisi. Adida gambar. Iya, kayaknya itu orangnya masih berasap. Ini yang ini nih Pak. Oh, gitu. Tamrin 14 Januari 2016. Berita yang ditayangkan oleh tribunnews.com menayangkan aksi terorisme pada saat melakukan pengeboman di Tamrin Sarinah. Terlihat pos polisi yang terbakar dan banyak korban yang bercucuran darah dan masih berasap. Jelas ini sudah melanggar kode etik jurnalistik peliputan berita, yang dimana korban tidak disensor, yang seharusnya disensor agar tidak menimbulkan kepanikan kepada masyarakat. Ada orang Ada lagi? Ih, serius? ditembak. Iya, ada lagi yang ditembak. Astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Mana? Itu geletak satu di bawah itu, di tengah-tengah. Oh iya, tembak. Ih, parah. Lalu dalam video tersebut ada aksi penembakan yang dilakukan oleh teroris terhadap salah satu warga sipil yang sedang menyaksikan korban di pos polisi. Seharusnya media tidak menyiarkan foto atau video adegan korban tersebut. Video amatir ini memang diambil oleh salah satu warga yang berada di posisi tersebut. Namun di sini Tribun News tidak melakukan sensor terhadap korban pengeboman dan penembakan yang dilakukan oleh teroris. Jelas ini sudah melanggar kode etik dalam pemberitaan terorisme. Jelas ini sudah melanggar kode etik jurnalistik dalam peliputan berita.
penjagaan ketat oleh kepolisian. Pelaku masuk dari pintu belakang dan diduga lokasi baku tembak berada tak jauh dari ruang kerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kalau Anda melihat gambar yang sedang kami tayangkan, pelaku berjalan dari pintu belakang Mabes Polri menuju ke pintu depan. Dan visual ini berada di pintu depan Mabes Polri, tepat berdekatan dengan ruang kerja Kapolri. Aksi teroris wanita di Mabes Polri. Berikut merupakan pemberitaan yang benar mengenai terkait aksi teroris di Mabes Polri Jakarta. Media Kompas TV melakukan sensor terhadap korban dan terduga aksi teroris yang terjadi di Mabes Polri Jakarta Selatan. Media Kompas TV menyebutkan terduga teroris dengan nama inisial. Hal ini dilakukan oleh media sudah benar dengan memberikan sensor terhadap terduga yang dimana hal ini dapat mencegah ketakutan dan pengalaman traumatik bagi penonton. Belakangan ini memang media arus utama sering memberitakan mengenai aksi terorisme di tanah air. Namun ada saja beberapa media yang belum menerapkan kode etik jurnalistik dalam mengangkat pemberitaan mengenai terorisme. Seperti yang dianjurkan oleh Dewan Pers, menghimbau kalangan jurnalis tidak terlalu menggembar-gemborkan pemberitaan soal terorisme. Pemberitaan media sebaiknya tidak menjadi spion bagi kelompok teroris. Hal ini karena dapat memberikan informasi terhadap teroris mengenai pergerakan polisi melalui pemberitaan media massa. Ini menyontohkan pengeboman di Mumbai. Dalam kasus itu, teroris memanfaatkan pemberitaan di media massa. Kami telah melakukan wawancara dengan Bapak Tulus, seorang jurnalis MNC, untuk mempelajari lebih jauh mengenai teknik peliputan seorang jurnalis. Berikut adalah wawancara kami. Teroris, wah beberapa, ya sering kan ada, ya sering. Jadi kemarin ada di mana? Jakarta Pusat itu di mana? Yang mallnya dibubarkan. Sarina, yang mallnya dibubarkan itu ya. Sarina, ya Sarina. Bahkan di Sarina itu ini banget, apa namanya, TKP banget. Jadi pas kejadian malah kita live. Oh live, Bapak live di sana? Live dari jarak, ya live dari jarak jauh. Nah di situ kita update terus. Kira-kira di lapangan kayak gimana nih keadaannya gitu. Itu kita ada yang namanya korlip. Kalau di televisi itu ada yang namanya korlip, koordinator liputan. Dia yang apa namanya, menyiapkan berita-berita. Atau kalau misalkan korlip, ada lain lagi namanya korda, kontributor daerah. Jakarta punya beberapa apa namanya, titik ya. Jadi ternyata Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara juga punya titik-titik anak-anak kontri. Ya, di samping tim dari news stasiun televisinya. Itu. Terus kita juga update di bapak-bapak polisi, rekan-rekan polisi. Nah, sebelumnya kan kita juga sudah berhubungan baik ya. Ya, selain Polri dan Korda, produser juga punya channel juga ke mereka. Jadi apa ini yang akan diangkat? Ini aja deh petugasnya yang ada di lapangan, satu. Terus apa ya kalau misalkan teroris yang ada di lapangan? Oh ini aja tokoh agama, tokoh NU. Kita apa namanya, kita comot apa namanya, menjadi narsum. Jadi dari Polri, dari tokoh agama, ya, terus dari mantan teroris loh. Sudah ada 3. Ya, jadi harus responsif kalau ada teroris itu. Apa yang harus kita angkat? Gitu. Jadi item-item beritanya itu nanti juga dijadikan framing. Misalkan masuk ke segmen 3 item 1 itu tentang lokasi TKP saat ini gimana, misalkan live ya. Terus segmen 2 item 3 misalkan, atau item 2 segmen 2 item 2, segmen 2 item 3, segmen 2 item 4, segmen 2 item 5 itu diisi apa? Kalian harus responsif. Kira-kira apa yang bisa diangkat di
tayangan teroris ini sih aman, nggak ada masalah. Karena berita yang kita beritakan, ya memang apa adanya, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada. Selama ini nggak ada masalah ya. Cuma jangankan teroris, kalian itu kalau ngeliput demonstrasi aja, hati-hati ya, jangan kayak sok pahlawan juga. Kalian masuk ke dalam demonstrasi itu, ya. Kalian juga sebagai jurnalis hati-hati juga, resiko kalian yang kalian hadapi, di samping keamanan juga peralatan kalian, hati-hati. Saya menyarankan pada teman-teman ya, teman-teman di lapangan ya, kalau misalkan liputannya berisiko, kalian ikutin aja, dekat saja sama pihak keamanan, paham ya? Kalau demonstrasi misalkan di belakang polisi saja, karena kan gambarnya lebih bagus kalau di depan polisi kan. Sorry, di belakang polisi kan lebih bagus karena angle-nya itu terlihat bahwa aksi massa itu kayak gimana kan lebih bagus dan keamanannya lebih terjamin.